Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, yang akan kita bahas hari ini mengenai ulasan sebuah karya. Ayo kalian, siapa yang suka menonton sinetron? Atau misalnya kalian sering menonton acara-acara televisi, lalu juga ada yang sering suka baca buku. Nah, jadi, ketika kalian menonton sebuah sinetron, pasti kalian selalu tergoda kan untuk mengomentari bacaan tontonan itu. Misal sekarang lagi ramai tontonan apa nih, terus lalu kalian melihat komentar-komentarnya. Nah, komentar itu merupakan lontaran kata-kata bagus, seru, lucu, dan mengasihkan. Nah, itu ataupun ungkapan-ungkapan sejenisnya. Jadi lontaran-lontaran seperti itulah yang dimaksud dengan teks ulasan dalam bentuk sederhana. Nah, jadi dengan demikian, ulasan sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi kalian. Oke, kita lihat contoh ya. Di sini dilihat ada salah satu contoh. Kita ambil buku yang berjudul Ateis. Pengarangnya yaitu Ahdiat Kamiharja, penerbit Balai Pustaka, tahun terbit 1949, pencetakan pertama dan tebal halaman 233 halaman. Nah, Ibu bacakan hanya separagraf saja ya. Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah Republik Indonesia tahun 1969. R.J. Maguire menerjemahkan novel ini ke bahasa Inggris tahun 1972. Sementara itu, Nyoman Jaya mengangkatnya ke layar perak tahun 1974 dengan judul yang sama. Nah, ini nanti kalian boleh baca di buku paket mengenai isi buku judul Ateis itu. Itu ya. Nah, setelah kalian membaca buku mengenai ateis itu, kalian pasti akan berpikir, nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan teks ulasan itu? Teks ulasan atau resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya berupa buku, karya seni, film, dan drama. Atau misalnya objek tanggapannya seperti ada novel atau cerpen, film atau drama, ada sebuah lagu, ada lukisan, dan buku ilmu pengetahuan. Itu hal-hal objek yang bisa dibuat ulasan. Selanjutnya, nah setelah tadi kita mengulas sebuah buku, juga kita bisa mengulas sebuah film. Nah, salah satunya di sini ada film Laskar Pelangi. Nah, siapa yang nggak tahu ya film Laskar Pelangi? Nah, film Laskar Pelangi adalah sebuah adaptasi dari novel Andrea Hirata dengan judul yang sama. Film ini berlokasi di Belitung, Sumatera. Film ini diawali dengan tokoh Ikal dewasa yang kembali ke tanah lahirannya setelah merantau. Dia lalu flashback ke masa kecilnya dulu sewaktu masih di SD Muhammadiyah yang sederhana dengan dua guru yang bersahaja, Bu Muslimah dan Fahar Vandana. Kalau kalian ada yang belum tahu, oh ibu apa sih ini filmnya? Boleh kalian nanti tonton atau baca juga bukunya ya. Nah, ini. Nah, ketika kalian tadi melihat ada dua contoh ya, ada dua contoh dari tadi ulasan sebuah buku dan juga ulasan sebuah film. Nah, pasti yang namanya ulasan itu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan teks ulasan bisa terjadi pada strukturnya yang tidak lengkap. Misalnya karena tidak menyebutkan identitas karya. Kayak tadi ya di Laskar Pelangi itu kalau mengulas tidak ada identitas, harusnya dijelaskan judul filmnya apa, sutradaranya siapa, pemainnya apa, kayak tadi halnya seperti di ulasan sebuah buku. Nah, hal itu seperti pada contoh di depan yang tadi ya. Lalu, kekurangan suatu teks mungkin pula dijumpai pada pilihan kata dalam teks tanggapan. Misalnya, terdapat kata-kata font, hard reading, atau catchy. Kata-kata tersebut kemungkinan sulit dipahami. Jadi kalian ketika membaca sebuah buku atau misalnya kalian menonton film, aduh apa sih ini nggak ngerti. Nah, itu kan merupakan salah satu kekurangan dari sebuah teks ulasan. Lalu teks ulasan tidak selalu memiliki kekurangan. Jadi di dalamnya juga memiliki sebuah kelebihan seperti misalnya kejelasan penyampaian, lalu penggunaan bahasa dan kelebihan pada aspek-aspek lainnya juga. Selesai.
Nah, itu ya yang Ibu bahas. Nanti kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, sebelum nanti kita bertemu, kalian kerjakan tugasnya. Tugasnya yaitu kalian baca satu buah buku dan tonton sebuah film, lalu buat ulasan seperti contoh yang tadi. Misalnya kalian membaca buku yang tadi itu ya, yang ateis. Nah, kalian tulis identitas bukunya seperti apa, isinya seperti apa, lalu ceritanya bagaimana. Lalu sama seperti halnya film juga identitas filmnya bagaimana, sinopsisnya, isinya juga bagaimana. Kalian tulis di tugas seperti biasa. Jangan lupa materinya kalian tulis juga. Yang tadi teks contoh, yang buku nggak usah kalian tulis, dan film ulasan-ulasan pelangi kalian tulis yang materi-materinya saja. Terima kasih, jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.